Halo guys, balik lagi bareng saya Jules. Dan di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya selama berinvestasi di aplikasi Bibit ya, tepatnya di reksadana pasar uang. Dengan modal pada waktu itu kurang lebih 120.000 ya. Pertama 100.000, kemudian saya tambah 20.000. Dan saya investasikan kurang lebih selama 4 bulan. Dan mau tahu berapa hasilnya? Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita buka dulu portofolio saya. Ya, ini kebetulan sudah portofolio saya ya. Ini bagian home-nya. Ini portofolio saya, dan di sini kita buka dana tabungan saya. Oke, kita nggak bahas obligasi ya, karena di sini ini belum lama ya, belum masuk juga ke ini belum masuk juga ke aplikasi Bibitnya, baru saya beli ya. Obligasinya itu sekitar 11 juta ya, kurang lebih 2 hari yang lalu belum masuk. Dan ini yang akan kita bahas adalah pasar uang. Pasar uang ini saya sudah sempat investasi kurang lebih 4 bulan ya. Kita coba cek dulu. Oke, ini ya. Nilai portofolio saya sekarang 121.000. Ah, kok bisa? Emang berapa sih untungnya? Oke, kita cek dulu ya. Sebelum itu kita kembali ke home dulu, kita cek transaksi ya. Ini kita bisa lihat tanggal berapa saya memasukkan uang ke pasar uang di reksadana ya. Reksadana pasar uang. Oke, kita coba buka ya. Kita ke transaksi, kemudian ke history ya. Kita ke history, kita coba cek dulu. Ini saya sudah sempat melakukan pembelian beberapa kali, kemudian penjualan lagi, sampai akhirnya kemarin ya sempat beli lagi di obligasi. Oke, ini pertama kali ya, tepat di tanggal 19 Oktober 2021 ya, kurang lebih 4 bulan yang lalu saya pertama kali berinvestasi di aplikasi Bibit ini sebesar 100.000. Kemudian itu tepatnya tanggal 19 ya, kalau kita melihat saya sudah sempat catat kurang lebih selama 21 hari modal 100.000 itu saya investasikan sampai akhirnya saya bukan tambah sih, ini kebetulan dapat bonus ya dari pembelian reksadana yang saya lakukan. Ada beberapa kali saya pembelian reksadana yang saya lakukan. Sampai akhirnya saya dapat bonus sekitar 20.000 dan itu ke pasar uang. Tepatnya di Sukor Invest Syariah Money Market Fund yang akan kita bahas pada hari ini ya. Oke, jadi totalnya kurang lebih 21 hari ya. 21 hari untuk modal yang 100.000. Kemudian menjadi 120.000 sampai hari ini. Hari ini tepatnya di tanggal berapa ya hari ini ya? Tepatnya di tanggal 21 Februari ya. 21 Februari dan itu tepatnya kurang lebih sekitar 104 hari. Jadi kalau di total teman-teman bisa lihat ya. Kalau di total sekitar 125 hari lah. Sekitar 125 hari total saya berinvestasi dengan uang 120.000 di Sukor Invest. Di Sukor Invest ini ya guys, di Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Ini pasar uang ya. Jadi kemudian 125 hari ini kita akan coba bagi 30 hari ya dalam sebulan. Itu kurang lebih dapatnya 4,1 ya. Jadi kurang lebih 4 bulanan lah. Oke, 4 bulanan dan hasilnya itu adalah seperti yang teman-teman lihat tadi, hasilnya itu adalah keuntungannya hanya Rp1.870. Oke teman-teman, jadi keuntungannya sangat-sangat kecil banget ya. Rp1.870. Dan ini kita dapatnya ya peningkatan nilai rata-ratanya itu adalah sekitar 1,56%. Oke, jadi keuntungannya kurang lebih hanya 1,56%. Dan keuntungan ini adalah harga beli yang saya lakukan pertama kali itu mengalami peningkatan kalau dijual itu ya, bukan keuntungan seperti bunga, tapi ini seperti nilai harga jualnya yang meningkat. Mungkin teman-teman lebih paham daripada saya ya. Tapi buat yang pemula, kita sama-sama belajar aja ya, karena saya juga baru pemula. Dan keuntungannya sangat-sangat kecil ya, teman-teman. Hanya 1.870 ini selama 4 bulan dengan modal 120.000 ya. Kecil banget. Karena memang kalau kita lihat ya, kita coba buka ya profilnya si Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini. Oke, di sini memang rata-rata peningkatan yang akan kita dapat dalam waktu 1 tahun itu ya. Dalam waktu 1 tahun itu adalah pertumbuhan rata-ratanya itu sekitar 4,57% dan dipotong expense ratio itu sekitar 0,56%. Expense ratio-nya sendiri adalah seperti apa ya? Seperti biaya yang diambil atau digunakan oleh manajer investasi untuk mengelola dana kita gitu. Kayak gajinya si manajer investasi lah gitu. Jadi kalau dihitung-hitung gitu ya,
kurang lebih kalau seandainya kita melihat ya, pertumbuhan rata-ratanya 4,57%, itu 4,57%. Kemudian kalau dipotong expense ratio itu sebesar 0,56%, itu kita bakal dapat untung dalam waktu 1 tahun itu kurang lebih itu sekitar 4,01%, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sangat kecil sih. Jadi berapa sih keuntungannya kalau kita menabung 10 juta dalam waktu 1 tahun? Kita coba itu ya. 10 juta. 10 juta dalam waktu 1 tahun itu kita bisa kali 4%. Dan hasilnya 400.000. Jadi kalau teman-teman nabung di sini, bukan nabung ya, berinvestasi lebih tepatnya. Kalau teman-teman berinvestasi di aplikasi Bibit ini, tepatnya di Sukor Invesaria Money Market Fund ini, dalam waktu setahun dengan modal 10 juta, dan nggak ditambah-tambah misalnya ya, itu kita hanya dapat keuntungan itu kurang lebih sekitar 400.000 saja. Kecil sih teman-teman, tapi lebih mending ya daripada di bank. Kalau teman-teman nyimpan uang di bank dengan modal 10 juta, belum tentu sih dapat untung sampai segini. Bank konvensional ya, ya kita bahas bank konvensional. Beda dengan bank digital, karena bank digital, beberapa bank digital tuh menawarkan bunga bahkan sampai 7%, 6%, itu luar biasa sih. Oke, kalau bank konvensional gitu ya, mungkin kecil sekali bunganya, belum lagi dipotong pajak. Karena kalau kita nyimpan uang di bank, itu potongan pajak yang berlaku di Indonesia sesuai dengan undang-undang itu adalah dipotong pajak sekitar 20% kalau kita menyimpan uang di atas atau saldo tabungan kita, baik dari tabungan biasa maupun deposito itu di atas 7.500.000, kita akan dipotong 20%. Jadi sangat nggak worth it sih gitu kalau seandainya teman-teman ini mau nabung banyak di bank. Ya kalau mau cari untung itu susah sih gitu ya, dari tabungan susah. Mending diinvestasikan saja di reksadana pasar uang. Itu profil risikonya, tingkat risikonya pasar uang itu sangat-sangat rendah sih, lebih untung daripada bank ya, menabung di bank. Tapi ya risikonya nyaris nggak ada, sangat rendah sekali kalau di pasar uang gitu ya. Jarang ada penurunan itu ya, jarang ada drawdown gitu. Cuman ya memang begitu, keuntungannya sedikit sekali. Beda dengan di obligasi atau di saham mungkin, atau di reksadana campuran, itu keuntungannya luar biasa, cukup besar, tapi risikonya juga tinggi sih. Seperti yang contohnya ya, salah satu yang saya ikuti juga itu di obligasi. Saya nabung di sini di 11 juta ya. Saya nabung 11 juta di Sukor Invest Stable Fund. Ini kenapa saya berani nabung di sini, karena sebelumnya saya sempat nabung di sini dan memang drawdown-nya tuh sama sekali nol ya. Saya belum pernah dapat ada penurunan di sini. Dan rata-rata peningkatannya itu sekitar 8,49%. Dipotong expense ratio 0,56%, jadi kurang lebih sekitar, kita coba hitung ya, 8,49% dikurang 0,58%. Jadi kurang lebih sekitar 7,91% ya. 7,91%. Kalau kita nabung misal 10 juta dalam waktu 1 tahun kali 7 berapa tadi ya? 7,91% lah ya. 7,91% kalau nggak salah tadi, saya lupa. Oke, kurang lebih kita dapat sekitar 791.000. Jadi ya lebih lumayan lah daripada di pasar uang yang tadi ya guys ya. Jadi ya ini apa ya, cuman ada nggak enaknya juga sih nabung di investasi di Bibit ini. Bukan hanya di Bibit sih, di tempat lain juga sama, karena memang sesuai aturan kita nggak bisa narik uang kita sewaktu-waktu, kecuali di Tokopedia ya. Di situ juga ada reksadana, dan saya sudah pernah juga masuk di reksadananya Tokopedia. Hari ini kita tarik, hanya beberapa menit udah langsung masuk sih ke rekening kita uangnya. Cuman kalau di aplikasi Bibit enggak. Saya udah beberapa kali berinvestasi tarik, karena kebetulan ada keperluan juga, dan cairnya itu kurang lebih ya, paling lama itu sekitar 2 minggu sih. 1 minggu manajer investasinya itu menjualkan aset kita, dan 1 minggunya lagi bank kustodian itu mentransfer ke rekening kita. Jadi memakan waktu sekitar 2 mingguan paling lama. Mungkin paling cepat seminggu kali. Paling cepat seminggu, paling lamanya sekitar 2 mingguan sih. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman ya, pengalaman saya menabung atau berinvestasi lebih tepatnya di reksadana pasar uang.
Teman-teman bisa lihat keuntungan kecil, tapi apa ya? Ya ini pengalaman sih. Lumayan lah daripada bank ya, daripada nyimpen bank. Kalau teman-teman punya tabungan lebih, mending simpan di sini. Tapi kalau untuk sebagiannya tetap simpan di bank untuk keperluan-keperluan yang mendesak. Oke teman-teman, jadi nanti saya akan cerita juga pengalaman saya menabung 11 juta ini. Tapi mungkin ini bakal saya tambah sih, karena memang saya suka nabung di berinvestasi di obligasinya si Sukor Investable Fund ini. Sebelumnya saya pernah udah beberapa kali sampai beberapa juta juga, masuk belasan juga. Cuman saya ambil ulang karena ada keperluan-keperluan mendadak juga gitu. Jadi sekarang kebetulan keperluannya udah terselesaikan, jadi uangnya selalu akan saya tabung di sini. Dan nanti akan saya ceritakan seperti apa sih penghasilannya kalau nabungnya atau berinvestasinya di Sukor Investable Fund di obligasi ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai sini dulu share pengalaman saya hari ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka. Dan thank you.